Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 150. Bayar utangnya ya 100. Artinya naikkan lagi, tingkatkan semangatnya. Izin boleh? Boleh? Boleh. Yang duduk rapi. Saya ulang, yang duduk rapi. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Baiklah, di sini yang saya hormati seluruh staf daripada staf pengajar, kepala sekolah dan seluruhnya ya, yang saya hormati dan saya muliakan. Begitu juga dengan seluruh anggota BEM dan seluruh divisi-divisi, wakil BEM, ketua BEM, seluruh divisi yang saya muliakan, dan kita semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Sebelum saya memulai, ada pantun. Mau dengar tidak pantunnya? Sebelah sini mau dengar tidak? Sebelah sini mau dengar tidak pantunnya? Ikan arwana, ikan gabus. Enggak kompak, ulang. Ikan arwana, ikan gabus. Ikan sepat dimakan tikus. Mohon jawab salam saya dengan tulus. Yang jawab akan dapat fulus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di belakang tadi ngomong ya, asi itu jadi ulang, biar nggak ada isinya. Tidak seperti itu juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 4 golongan orang yang akan dihujjah, orang yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu ada kuis sama, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Ya, saya mau ambil 4 orang laki-laki. Yang pertama adalah Ihsan. Angkat tangan Ihsan. Ihsan angkat tangan. Ihsan maju ke depan. 1 lagi Joni. Ada Joni sini? Joni, ini Joni. Oh, udah anggap aja lah Joni. Gak mau? Ya udah, gak apa-apa. Ihsan maju, Ihsan. Adrian ada? Adrian, silakan Adrian. Gak apa-apa, maju Adrian. Ini gak diapa-apai, cuma berdiri sini aja. Silakan Ihsan. Ihsan, Joni, 1 lagi. Dimas. Siapa? Dimas, silakan Dimas. Oh, Dimas sudah semalam ya. Divki, 1 lagi. Afif, 1 lagi. Silakan Apik wae. Silakan maju ke depan atau mendapat sesuatu hukuman. 5, 4, 3, 2, 1. Enggak ada hukumannya. Maju aja. Silakan maju aja. Kasih aplaus dulu. Si pemberani dari Gua Hantu. Bercanda. Silakan sini, sebelah sini. Silakan. Sama-sama, maju 1, 3. Maju. Silakan Ihsan. Ya, silakan. Enggak, kita mulai nih kalau belum maju depan. Silakan. Waktunya sangat terbatas. Silakan maju. Silakan. Oke, silakan berbaris, izin ya. Berbaris. Inilah dia calon presiden kita berikutnya nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Enggak diaminkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini judulnya 4 golongan yang dihujjah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada yang memperagakan contohnya. Yang agak besar badannya siapa di sini? Ihsan adalah salah satu golongan orang-orang kaya nanti dihujjah Allah. Silakan maju Ihsan. Tangannya gini. Silakan 1, 2, 3. Golongan orang kaya, masya Allah. Jadi silakan maju depan. Oke, sini. Golongan orang yang sakit-sakitan. Ini contoh ya, yang memperagakan contohnya ini. Silakan siapa di sini yang mau kita tunjuk? Afif. Contohnya nggak apa? Ini tuh. Keren kali. Nggak apa-apa, sejajar ya. Golongan orang miskin.
Gak apa-apa, contoh kan. Jadi biar masuk dia terima. Oh mau, contoh ya. Gak apa-apa miskin, yang penting bertakwa. Catat 100 WA nanti balik. Oke, golongan orang hamba sahih atau pembantu silakan. Terakhir, oke, baiklah. Inilah 4 golongan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada golongan nanti di akhirat, golongan orang kaya. Kenapa golongan orang kaya ini nanti Allah hujah? Karena dia lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya si Ihsan tidak. Si Ihsan dihujah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya balik ke belakang, di dalam kitab Nusaikhul Ibad dijelaskan karya Imam An-Nawawi Al-Bantani bahwa 4 golongan ini dihujah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar apa? Lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar apa? Malas-malasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, langsung saja. Orang kaya maju, teng. Silakan maju ke sini. Pakai gaya orang kaya lah, belum. Gaya-gaya orang kaya kayak mana? Orang kaya maju, teng. Ngadep sana. Senyumnya nggak apa-apa. Ini kan orang kaya, senyumnya harus lebih lebar lagi. Sampai kayak senyum pekso dan soden. Ulang sekali lagi. Orang kaya datang dihujah oleh Allah. Oke. Baiklah, di dalam kitab tersebut, ingat ini dijelaskan bahwasanya Allah akan panggil golongan orang-orang kaya. Lantas apa dibilang Allah? Wahai Ihsan. Jawab Ihsan apa? Nama orang kaya. Wahai Ihsan. Apa? Ada apa? Gitu. Karena dia udah terbiasa kehidupan jadi orang kaya. Jadi Ihsan adalah golongan orang kaya. Ditanya Allah, wahai Ihsan, kenapa dulu tidak beribadah kepadaku, kata Allah sama Ihsan. Mau tahu jawaban Ihsan? Ya Allah, hartaku banyak, asetku juga banyak. Di dalam rumah ini, di sekolah ini, di samping-samping ini tanahku semua ya Allah. Aku menanam jagung, menanam pete. Di luar sana asetku properti banyak sekali. Jadi sibuk mengurus dari sini ke ujung naik pesawat. Ada pesawat. Naik pesawat. Artinya apa? Artinya dia disibukkan dengan mengurus harta kemana-mana. Lantas tanya Allah, dihujahnya melalui nabinya Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Ihsan? Oh Ihsan. Ya. Orang kaya biasa. Jadi enggak pakai jahit, jaga image ya. Ihsan, karena tidakkah engkau melihat bahwasanya mendengar Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya, kekuasaan dikasih Allah Ta'ala. Lantas apa? Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, di sini perhatikan 5, 4, perhatikan sini 3, 2, 1. Yang tidak memperhatikan akan dapat sesuatu. Insya Allah. Jadi saya akan sambil melihat-lihat nih. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. 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 Di sini Ihsan dihujah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada seorang nabi kaya tapi dia tetap beribadah. Namun Ihsan dikasih hanya titipan tidak seberapa dari Allah dan dia merasa sudah kaya, dia lalai kepada Allah. Maka Allah akan tempatkan Ihsan di antara 2 tempat. Ada surga dan neraka. Lantas Ihsan akan mendapatkan di antara kedua tersebut. Baiklah, langsung masuk golongan apa? Golongan orang yang sakit. Silakan Ihsan mundur ke belakang. Silakan. Siapa nama? Bang?
Di sini juga Allah akan hujah orang-orang sakit. Golongan yang kedua, orang-orang sakit dihujah Allah. Jadi apa kata Allah nanti di akhirat? Wahai Afik, kenapa dulu tidak beribadah kepadaku? Jawaban Afik ini spesial kepada Allah. Ya Allah, aku dulu sakit ya Allah. Aku dulu sakit ya Allah, ibadah susah ya Allah. Mau kamar mandi wudhu ya Allah, susah kali ya Allah, merangkak-rangkak. Kadang ya Allah, kucingku banyak. Pas merangkak-rangkak terpeleset rupanya kena tai kucing ya Allah. Mandi lagi, merangkak-rangkak lagi. Ayamku juga banyak. Rupanya celanaku, kupikir aku lagi ini, rupanya celanaku kena tai ayam juga ya Allah. Susah, berjuang dia, mujahadah dia menyerah dia. Artinya apa? Dia dikasih ujian dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, wajahnya jangan senang. Wajah orang sakit itu dia banyak kayak, iya serius, kayak gini nih. Iya, wajah orang sakit begitu. Yang saya sudah pernah jumpai. Nah ya, itu udah pas. Saya takut. Dihujah Allah, ya Allah, aku ya Allah sakit ya Allah. Jadi aku tidak bisa beribadah ya Allah. Aku ya Allah tidak bisa aku. Allahu Akbar, berdiri ya Allah, aku nggak bisa. Rupanya kita bisa, kalau sakit duduk pun bisa sholat. Nggak bisa duduk berbaring pun juga bisa. Ini alasannya. Ini alasannya. Apa yang terjadi sama si Afik? Dia dihujah Allah. Wahai Afik, tidakkah kau tahu? Wahai Afik, tidakkah kau tahu bahwasanya ada seorang nabi dahulu namanya Nabi Ayub alaihissalam, diuji sangat dahsyat, tidak ada seorang pun yang menerima ujian sakitnya. Namun dia tetap ibadah. Lantas apa Afik? Agak malu-malu lah Afik, jadinya kayak mana malu-malu, wajahnya gini. Gitu, kayak apa gitu. 3, 2, 1. Gak apa-apa kan, contoh ya. Akhirnya apa? Afik juga akan menerima 2. Kalau tidak surga yakni nerakanya Allah. Silakan Afik ke belakang. Masuklah berikutnya ini apa? Golongan orang miskin. Jalannya kok kayak gini. Jalannya gini. Gini jalannya. Agak-agak apa sih ini? Gitu. Ulang-ulang sih. Enggak apa-apa ya. Ini contoh. Nah, masuk golongan orang-orang miskin dihujah Allah. Dia nggak sakit ya, tapi dia termasuk diuji sama Allah dengan kekurangan harta, dengan kekurangan yang mewah-mewah. Dia serba kecukupan, kadang kurang. Dia kerja, dia mencari apa itu untuk pakan, apa itu? Untuk pakan bebek, apa keong, gitu-gitu. Makanya terbiasa jalan kayak gini karena lumpurnya dalam. Jadi saking seringnya dia di dalam apa itu? Di dalam apa? Suatu tempat itu. Jadi dia terbiasa. Bahkan saya pernah juga jumpai di sana di Kota Limbaru. Dia terbiasa mutip pinang dengan keadaan gini. Dulu pertama saya ke sana, saya lihat sering aja dia gini jalan. Dulu kalau malam-malam saya takut. Ini nih, pas naik kereta, ada ini nih, dalam hati. Aku dibilang syaitan aja. Sampai sekarang saya nggak tinggal. Kalau udah mulai rasa itu ayat kursi. Terkadang, bukan terkadang, 3 kali saya pernah jatuh masuk ke dalam jurang. Sakit, begitulah keadaan kita kalau dalam keadaan hati was-wasan, nggak fokus. Jadi keterbiasaannya yang putih pinang gini. Terakhir sampai tuanya, saya kurang tahu itu faktornya atau tidak. Ia terbiasa terbawa-bawa jalan seperti ini. Iya terbawa-bawa. Sama tadi kan, di dalam air dalam untuk makan keong kan. Ngambil gini-gini. Terakhir jalannya kayak mana tadi? Ulang. Jadi dia diuji sama Allah dalam keadaan tidak berharta, alias miskin. Jadi Allah hujah dia. Siapa nama? Andrian. Jangan senyum. Orang miskin susah senyum biasanya. Agak-agak apa sih gini. Enggak gigi bawah nampak. Coba gitu. Jadi
Jadi tanya Allah, wahai Adrian, kenapa dulu tidak beribadah kepadaku? Kata Allah. Alasannya apa? Alasannya sama, banyak dalilnya. Ya Allah, aku miskin ya Allah. Kadang aku mencari keong itu, digigit kena duri keong itu, ya Allah, berdarah. Aku tak tahan pula sama darah ya Allah. Pingsan aku ya Allah. Padahal aku memang pura-pura pingsan. Karena apa? Memang malas gitu ibadah sholat. Gara-gara hal sepele aja udah tinggal sholat. Udah nanti aja lah itu. Ya Allah, terus aku ini kesana kemarin cari rezeki ya Allah. Sulit sekali ya Allah. Kadang itulah ya Allah. Jadi lupa lah aku ibadah. Enggak mengerjakan ibadah. Lantas Allah hujah. Wahai Adrian, tidakkah kau tahu bahwasanya ada seorang nabi yang diuji, yakni Nabi Isa alaihissalam. Tempat tinggal pun ala kadarnya dan pakaian hanya ada pakaian di tubuhnya saja. Mungkin Adrian mungkin ada pakaian ganti lagi di rumah atau yang udah disetrika untuk lebaran. Namun Nabi Isa alaihissalam tetap ibadah. Artinya apa? Para nabi itu ujiannya di atas rata-rata, tapi tetap beribadah. Kita hanya sesuai kemampuan kita saja, lantas tidak beribadah. Lantas apa yang dilakukan Adrian? Adrian hanya memilih dua tersebut. Kalau tidak surga adalah neraka. Silakan Adrian mundur, masuk ke golongan berikutnya, yakni golongan hamba sahaya atau pembantu atau pekerja. Artinya kita dipekerjakan gitu. Silakan. Saya hamba saya pembantu, saya bekerja. Jadi di sini siapa nama? Enak lagi. Rifki. Terlalu fasih dewasa Arab. Rifki, ya. Oke, Rifki diuji sama Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba saya atau pembantu atau pekerja pada saat ini. Kesibukannya Masya Allah. Dapat pula manajernya ini. Siapa namanya nih, agak tegur gini. Siapa ini lagi? Siapa? Adi. Jadi Adi ini punya suatu perusahaan atau punya suatu lowongan pekerjaan. Siapa yang bekerja di dalamnya? Inilah dia. Ini dia. Diuji dia mendapatkan juga manajer seperti siapa tadi? Halo. Angkat tangannya. Angkat tangan kanan Adi. Angkat. Oh, Masya Allah. Gagal. Jadi di sini si Rifki diuji dia sama Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba saya, pembantu atau pekerja, sama juga kayak kita sebagai guru atau apa itu namanya dalam instansi apa, pokoknya kita dipekerjakan. Lantas diuji Allah, wahai Rifki, ya Allah, kenapa dulu tidak beribadah kepadaku? Ya Allah, sangat sibuk ya Allah. Dulu pas saya mau kerja, pas saya sedang kerja, saya kadang segan ya Allah minta izin. Udah lalat tinggal saat ini. Terkadang ya Allah, saya dalam keadaan capek juga ya Allah, tinggal salat. Ya Allah, saya kadang tidak dikasih ya Allah untuk beribadah ya Allah. Pernah kejadian ada satu orang di daerah Cina sana, dia pergi dari Indonesia ke Cina. Lantas apa yang dia dapatkan? Dia banyak dapatnya, dapat beli mobil, dapat beli kereta, dapat membeli, semua bisa dibelinya. Namun dia curhat bahwasanya dia tidak dikasih ibadah, tidak dikasih sholat. Apa kata bosnya? Siapa contohnya ini? Ayo, siapa namanya? Paling belakang. Itu duduk dan sembunyi. Anan. Apa yang dilakukan Anan? Bos, aku mau sholat. Apa kata bosnya? Anan, kalau ente mau sholat di kamar mandi saya kasih. Lantas curhatlah dia sama Ustaz. Ustaz, aku nih di sini udah lama gak sholat. Kenapa kayak gitu Hanan? Ini tidak dikasih untuk ibadah, hanya dikasih kamar mandi itu. Kalau mau sholat di dalam baru boleh. Apa kata Ustaz tersebut? Anak namanya Anak Asyati. Anak asal ada tahu sih. Ada cerita dia sama seorang ustaz. Apa dibilang ustaz itu? Jikalau itu adalah suatu yang urgen, suatu yang mesti harus dikerjakan, ibadah sama Allah, tinggalkan anak.
Udah? Nan, ada nan. Paham ini? Oke. Ada nan? Tinggalkan dan cari pekerjaan yang memang kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dihujjah melalui Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana Nabi Yusuf alaihissalam udah dimasukkan juga ke dalam penjara, tapi dalam penjara tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihujjah, tidakkah engkau tahu